Halo semuanya, seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan stokiometri, masih dalam lingkup stokiometri, submaterinya adalah rumus empiris dan rumus molekul. Apa itu rumus empiris dan rumus molekul? Tentu kedua stokiometri ini nanti berpengaruh pada penentuan rumus kimia, baik secara empiris maupun molekul. Apa perbedaannya dan bagaimana penerapannya, itu yang akan kita bahas pada pertemuan pembelajaran pada video kali ini. Kita bahas dulu tentang rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris itu menyatakan perbandingan mol terkecil. Artinya nanti perbandingan antara C sama H itu direpresentasikan pada mol yang sudah diketahui. Berarti CH4 itu berarti 1 mol dari C banding 4 mol dari hidrogen. Gitu ya. Jadi ini menyatakan perbandingan mol terkecil. Jadi nanti indeks-indeks yang ada di dalam satu rumus ini itu merupakan perbandingan molnya. Jadi mol C banding mol hidrogen itu adalah 1:4. Artinya seperti itu. Itu adalah rumus empiris. Kemudian kalau rumus molekul itu menyatakan jumlah atom penyusun senyawa. Berarti terlepas dari mol, untuk jumlah atom suatu senyawa nanti berhubungan sama MR yang sudah diketahui. Kemudian untuk C2H8 ini artinya berarti ada 2 atom C di dalam suatu senyawa dan 8 atom hidrogen dalam suatu senyawa. Nah, kita lihat perbandingan antara CH4 sama C2H8. Sebenarnya C2H8 ini kalau kita bagi 2 semua ya, bagi dua, ini adalah CH4. Nah, perbandingan terkecilnya ini disebut rumus empiris, kemudian perbandingan nyatanya atau yang menyatakan jumlah atomnya itu disebut rumus molekul. Kedua ini saling berhubungan dengan rumus MR sama dengan MR dari rumus empiris dikali N. Sehingga nanti nilai N ini kalau kita kalikan dengan rumus empiris itu namanya adalah rumus molekul. Tak ulangi lagi ya. Jadi rumus molekul itu hasil perkalian antara N dengan rumus empiris. Jadi kita harus cari dulu N-nya ini berapa yang berhubungan dengan MR untuk dapat mengetahui berapa rumus molekulnya. Karena rumus empiris dan rumus molekul itu saling berhubungan. Perbandingan terkecilnya adalah rumus empiris, kemudian perbandingan nyatanya disebut rumus molekul. Rumus empiris didapat dari perbandingan mol terkecil. Ingat ya, kita nanti akan berbicara tentang mol. Langsung saja kita ke penerapan dari soalnya. Tentukan rumus molekul dari CH2 dengan MR-nya yaitu 56. Ingat, tadi ada satu rumus yang digunakan untuk menentukan berapa rumus molekulnya, yaitu kita harus cari nilai N terlebih dahulu. N-nya didapat dari MR sama dengan MR dari rumus empiris kali N. Nah, kita cari N-nya ini berapa? Oke, kita mulai dari A. Rumus empirisnya kita tahu bahwasanya dia adalah CH2, perbandingan terkecilnya. Sehingga MR sama dengan MR dari CH2 kali N. MR-nya kita tahu, MR molekulnya yang diharapkan adalah 56 sama dengan MR dari CH2. Ini yang saya dapatkan adalah 14. 14 kali N. Sehingga nilai N itu adalah 56/14 yang nanti kalau dihitung itu hasilnya adalah 4. Sehingga nilai N-nya itu 4. Kalau kita hubungkan dengan berapa rumus molekulnya, itu berarti N kali rumus empiris, yaitu 4 kali rumus empirisnya yang mana tadi? CH2. Artinya nanti 4 kali C dan 4 kali H2, sehingga dihasilkan C4H8. Itu ya caranya ya.
Jadi kita tentukan dulu nilai N-nya berapa, dari nilai N-nya kemudian kita kalikan dengan rumus empiris sehingga kita dapatkan rumus molekul. Oke, lanjut untuk yang B. Kalau rumus empirisnya adalah CH2O dengan MR yang diharapkan adalah 60, berarti sama pengerjaannya yaitu 60 sama dengan MR dari CH2O dikali N. MrCH2O di sini saya dapatkan itu adalah 30 sehingga nanti N itu sama dengan 60 per 30 sehingga kita dapatkan adalah 2. Artinya N-nya 2, berarti kalau kita masukkan ke dalam rumus molekul, N kali rumus empiris. Rm-nya nanti didapat dari 2 kali rumus empirisnya yaitu CH2O. Sehingga nanti 2 dikali C jadi C2, 2 kali H2 jadi H4, 2 kali oksigen jadi O2. Sehingga rumus molekulnya adalah C2H4O2. Paham ya? Jadi seperti itu, sangat mudah sekali untuk menentukan rumus molekul dari rumus empiris dengan memperhatikan berapa nilai N-nya terlebih dahulu. Ingat, kita menggunakan satu rumus sehingga kita menghubungkan antara rumus molekul dengan rumus empiris. Tipe soal yang kedua, kita berhubungan langsung dengan rumus empiris yang kita kerjakan dari mol, di mana jika suatu gas dengan rumusnya yang tidak diketahui, yaitu NXOY, berarti nanti misinya kita cari ini, berapa nilai X-nya dan berapa nilai Y-nya. Bagaimana caranya? Kita analisis kira-kira masanya berapa terlebih dahulu. Karena apa? Kalau kita berhubungan dengan mol yang berhubungan dengan massa, berarti kan massa per MR-nya. MR-nya di sini atau AR-nya sudah diketahui masing-masing. Tinggal massanya berapa. Di sini massa dalam bentuk persen, ingat nggak usah panik kalau dia dalam bentuk persen, anggap saja massa totalnya itu adalah 100 gram. Sehingga kalau 40% dari 100 gram, karena ini massa totalnya kan nggak diketahui ya, jadi kita anggap dia itu adalah 100 gram. Sehingga 40% dari 100 gram itu adalah 40 gram. Sehingga kita tahu massa dari N itu adalah 40 gram dan sisanya itu adalah oksigen. Berarti nanti massa oksigen itu sama dengan 60 gram. Oke, kita sudah tahu masanya. Ingat bahwasanya rumus empiris menyatakan bahwasanya dia perbandingan mol dari setiap unsur. Berarti nanti kita cari apa? Mol dari N banding mol dari O. Intinya adalah seperti ini. Gitu ya. Jadi apa tadi? Rumus empiris merupakan perbandingan mol dari setiap unsur dalam senyawa. Berarti dengan perbandingan antara mol N dengan mol O, kita nanti bisa tahu harga X dan harga Y-nya itu seperti apa. Oke, mol N berarti nanti massa N per MR atau AR dari N. Berarti AR-nya itu adalah 17. Kemudian banding massa dari O, kemudian AR-nya adalah 16. Kita isi saja langsung, berarti di sini massanya yang sudah diketahui adalah 40. 40 per 17 banding 60 per 16. Kalau di sini saya sudah menghitung dari perhitungan antara N dan O, itu didapat 40 per 17 itu adalah 2,35 banding 3,75. Nah, di sini langsung kita bulatkan saja ya. Kalau kita bulatkan di sini dapatnya 2, karena nanti kalau ini dibulatkan 2,4 masih di bawah 5, berarti dia dianggap 2 banding, kalau ini sudah di atas 5 berarti banding 4. Berarti yang kita dapatkan adalah 2 banding 4. Karena rumus empiris itu adalah perbandingan terkecil, berarti kalau 2 banding 4, dia itu bisa dikatakan 1 banding 2. Karena masing-masing kita bagi
2 lagi. Masih bisa kan? Jadi 1:2. Lah, oleh karena ini, kalau kita sudah tahu, oh ternyata molnya N itu adalah 1 dan molnya oksigen itu adalah 2, maka rumus dari gas tersebut adalah NO2. Masih ingat kan pada slide yang pertama ini yang dikatakan CH4 itu artinya mol C itu 1 dan mol hidrogen itu 4 atau 1:4. Nah, itu sama dengan yang rumus empiris yang ada di soal nomor 2 ini. Jadi nanti kalau kita tahu bahasanya molnya nitrogen itu adalah 1 dan molnya oksigen itu 2, maka dia perbandingannya adalah 1:2, artinya rumusnya adalah NO2. Paham ya? Oke, kita lanjut ke penerapan ketiga. Penerapan ketiga berhubungan sama hukum dasar kimia, karena dia berhubungan sama reaksi kimia, gitu ya. Jadi kalau perhitungan stoikiometri yang dia berhubungan sama reaksi-reaksi kimia, maka dia memenuhi syarat-syarat hukum dasar kimia. Kuncinya adalah koefisien sama dengan mol sama dengan volume. Ini adalah kunci dasar dalam perhitungan stoikiometri, penggabungan antara rumusnya Avogadro dan Gay-Lussac. Diketahui senyawa hidrokarbon dibakar sempurna menghasilkan gas CO2 sebesar 13,2 gram. Jadi ini didapat 13,2 gram dan H2O didapat 7,2 gram. Nah, sekarang kita merujuk pada hukum dasar kimia. Bahwasanya nanti koefisien reaksi itu sama dengan mol. Artinya, ketika kita cari mol, itu sama dengan cari koefisiennya. Kita tahu bahwasanya kalau penyetaraan reaksi kimia, itu jumlah C yang ada di reaktan itu kan harus sama dengan jumlah C yang ada di produk. Sama halnya seperti H juga. Hidrogen yang ada di kiri juga harus sama dengan hidrogen yang ada di produk. Nah, dengan memanfaatkan itu, kita nanti akan tahu berapa koefisiennya. Nah, dari koefisien kita tahu berapa nilai X dan berapa nilai Y. Berarti intinya kita harus cari dulu berapa nih koefisien dari CO2 dan koefisien dari H2O dengan dibantu mol, karena mol sama dengan koefisien. Oke, langsung saja. Step yang pertama, kita cari molnya. Di mana mol dari CO2 itu kita dapatkan dari massa CO2, karena ini berhubungan sama massa ya, berarti massa per MR, berarti 13,2 per MR-nya yaitu 44. Di sini saya sudah menghitung dan saya dapatkan 0,3 mol. Kemudian mol dari H2O sebagai data kedua yang kita dapatkan adalah 7,2 per 18. Sehingga kalau kita operasikan hasilnya di sini adalah 0,4 mol. Ingat bahasanya mol nanti akan sama dengan koefisien. Nah, kalau di sini bentuknya seperti ini ya, koma-komaan kita bentuk yang dia lebih baik lagi, anggap saja di sini adalah 3:4. Artinya apa? Nanti koefisien dari CO2 itu adalah 3 dan koefisien dari H2O itu adalah 4. Karena apa? Lagi-lagi hukum dasarnya mol sama dengan koefisien. Berarti reaksi bisa saya tulis seperti ini. CXHY sama dengan ditambah O2 menghasilkan 3 CO2 plus berapa? 4 H2O. Karena ini kan koefisien yang kita dapatkan dari molnya ini. Nah, seperti itu. Ingat kalau kita penyetaraan reaksi, jumlah C yang ada di kiri atau reaktan itu harus sama dengan yang ada di produk. Juga sama dengan hidrogen. Nah, dengan sifat tersebut, kita bisa membandingkan berapa nilai X dan berapa nilai Y-nya. Di sini kita tahu bahasanya karbonnya itu di sebelah produk itu adalah 3, berarti jelas di sini nilai X-nya itu adalah 3. C3. Hidrogennya dengan Y, di sini hidrogen totalnya ada berapa? Totalnya ada 8 ya, karena 4 dikali 2. Bentar ya. Di sini 4 dikali 2
hasilnya adalah 8. Berarti Y-nya di sini kita isi H8. C3H8 ini adalah rumus dari hidrokarbon yang dicari. Jadi stepnya gampang ya. Kita tentukan dulu molnya, kita tentukan dulu koefisiennya. Dari koefisiennya kita tahu berapa nilai X dan Y-nya dari perbandingan koefisien. Bahasanya di sini kalau C-nya ada 3, berarti X-nya ada 3. Kalau di sini hidrogennya ada 4, berarti 4 kali 2, 8. Berarti di sini ada 8. Berarti senyawa hidrokarbon yang dimaksud dalam suatu reaksi kimia tersebut adalah C3H8. Itu ya, semoga bermanfaat, semangat, dan terima kasih.